Salam sejahtera, perkenalkan saya Dr. Muzwar Irawan SHMH dengan nomor induk dosen nasional 0124078201. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum, Prodi Studi Hukum, Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Sebagai dosen, saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, pembelajaran. Yang kedua, penelitian. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan cara delivery, yaitu menjelaskan cara saya guna menyampaikan perkuliahan. Yang kedua, interaction, adalah menjelaskan bagaimana saya akan menjalin interaksi pada proses belajar dengan anak didik untuk mencapai tujuan peningkatan pengetahuan dan tingkah laku. Yang ketiga adalah assessment, adalah bagaimana cara saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di dalam kelas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Hukum Lingkungan untuk mahasiswa semester 5 tahun ajaran 2025 pada program studi hukum tentunya. Di mana tujuan pembelajaran hukum lingkungan adalah satu, melindungi lingkungan, yaitu mengukur pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup agar tidak rusak atau tercemar. Yang kedua, menjaga keseimbangan pembangunan dan pelestarian ekonomi dengan pelestarian lingkungan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup manusia tentunya dengan mengurangi dampak negatif lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang keempat, penyelesaian sengketa lingkungan, di mana memberikan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul terkait dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Adapun prinsip-prinsip hukum lingkungan, yaitu prinsip kehati-hatian atau precautionary principle, ya, di mana prinsip ini mengharuskan tindakan pencegahan dilakukan apabila terjadi resiko kerusakan terhadap lingkungan, meskipun belum ada bukti ilmiah yang pasti mengenai bahaya tersebut. Yang kedua adalah prinsip pencegahan atau prevention principle, yaitu fokus pada upaya untuk mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan sebelum terjadi. Yang ketiga ada prinsip volunteer space, yaitu pernyataan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan harus bertanggung jawab atas biaya untuk memperbaiki atau memulihkan lingkungan tersebut. Yang keempat, prinsip keadilan antar generasi, intergenerational equality, yaitu mengatur agar sumber daya alam digunakan dengan cara yang tidak merugikan generasi yang akan datang, sehingga mereka juga dapat menikmati sumber daya alam yang sama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah prinsip partisipasi publik, menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk dalam hal perizinan dan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester ganjil, yaitu semester 5 tentunya ya, walaupun dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan selama 16 pertemuan. Ya, pada pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester, sedangkan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester, ya, di mana semua pertemuan dilakukan melalui tatap muka. Pada awal pertemuan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama, mulai dari maksimal keterlambatan, minimal jumlah kehadiran dalam satu semester, ya, kemudian sistem pengumpulan tugas dan sistem penilaian. Berikut cuplikan video pengajaran saya dengan mata kuliah Hukum Lingkungan. Selamat menyaksikan.
Oke, selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera selalu. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan hukum lingkungan di mana bobotnya itu adalah 2 SKS. Ya, kenapa kita harus mempelajari hukum lingkungan? Karena untuk kita bisa merasakan kebersamaan dalam arti kehidupan. Ya, hukum lingkungan ini itu sebagaimana kita ketahui adalah merupakan cabang hukum yang bukan bersifat pasif. Dia lahir karena adanya kebutuhan akan bagaimana dampak perkembangan pembangunan, alidaya perkebunan yang semakin signifikan, kemudian belum lagi nanti adanya keterbatasan terhadap kebutuhan yang diberikan oleh bumi kepada kita. Oke? Nah, sebelum saya masuk kepada topik pembelajaran kita, ada yang tahu nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan hukum lingkungan? Ada yang bisa bantu? Dari adik-adik semua? Maksudnya kita bisa saling komunikasi, karena tidak enak rasanya kalau kita hanya sekedar melaksanakan perkuliahan tapi tidak ada komunikasi antara dua arah gitu loh. Siapa yang bisa bantu kira-kira apa yang dimaksud dengan lingkungan itu sendiri? Kalau ada yang bisa bantu, kamu bisa? Izin, Pak. Ya, silakan. Menurut Pak, menurut saya Pak, hukum lingkungan itu Pak seperangkat peraturan yang mengatur tentang lingkungan semua itu Pak. Izin. Iya, namanya siapa? Hiraukan Zebua, Pak. Hiraukan Zebua. Ya, jawabannya bagus sekali. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu lagi nggak? Apa yang menjadi spesifiknya hukum lingkungan itu? Sebelum saya nanti masuk kepada definisi terhadap hukum lingkungan yang ada saya paparkan di hari ini, gitu loh. Ada yang bisa bantu? Tadi dia mengatakan peraturan ya, peraturan yang mengikat terkait dengan hukum lingkungan. Ada yang bisa? Dia lebih sederhana aja kita. Kenapa sih kita harus mempelajari hukum lingkungan? Karena tadi saya sebutkan kan, karena ada kebutuhan kebersamaan itu gitu loh. Namun lebih spesifik dia. Ada? Nah, kalau tidak ada biar saya jelasin ya sedikit ya. Hukum lingkungan ini kenapa harus kita pelajari? Karena dia di situ akan kita pahami bahwa di samping perubahan ekonomi, kebutuhan ekonomi dan perubahan pembangunan, ternyata ada efek yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Apa itu? Seperti polusi, pencemaran sungai, ya, kemudian di samping itu ada juga namanya erosi tanah ya, kalau tidak kita jaga secara baik. Maka kita harus fokus yang namanya apa itu lingkungan. Ya, kita belah dulu. Jadi ada hukum dan ada lingkungan. Tapi kita masuk kepada yang namanya lingkungan dulu. Kita harus menguasai lingkungan itu. Makanya saya bilang tadi adalah kebersamaan itu tadi. Karena kita membutuhkan lingkungan dan lingkungan membutuhkan kita. Kenapa? Kita yang menjaga mereka gitu loh. Oke? Untuk selanjutnya izinkan saya masuk kepada yang namanya pengertian hukum lingkungan. Di sini ada 3 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ya. Pengertian hukum lingkungan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini adalah merupakan undang-undang yang pertama dibuat semenjak adanya Perjanjian Stockholm 1972 itu di Swedia yang diprakarsai oleh PBB ya, tempatnya di Stockholm, Swedia. Nah, kenapa di situ diadakan rapat terhadap lingkungan? Karena di situ terdapat 26 poin yang mengatakan fokus kepada kebutuhan akan pelestarian lingkungan itu sendiri, sampai kepada pembatasan nuklir untuk kepentingan lingkungan. Nah, dari deklarasi Stockholm 1972 itu, Indonesia membuka ruang di mana ternyata Indonesia itu kita butuh ya yang namanya departemen yang mengurus tentang lingkungan itu sendiri. Maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini hadir untuk mempresentasikan bahwa kami hadir untuk melindungi yang namanya lingkungan. Karena kami menganggap bahwa lingkungan itu penting gitu loh. Ya, hanya saja kemudian undang-undang ini diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Ibaratnya disempurnakan. Kemudian ke periode selanjutnya dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kenapa? Karena di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 itu ada penambahan. Ada penambahan di mana di dalam alinea Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ada dimasukkan redaksi di mana alam itu sendiri. Jadi kalau dibaca secara keseluruhan adalah lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Ya, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, di Undang-Undang 32 Tahun 2009 ini dimasukkan frasa yang namanya alam itu sendiri. Beda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 gitu. Ya, itu yang menyebabkan kenapa undang-undang ini sekarang masih kita gunakan. Walaupun sudah ada undang-undang yang namanya Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak menghapus atau menghilangkan Undang-Undang 32 Tahun 2009. Jadi dia hanya bersifat menyempurnakan. Artinya menyempurnakan adalah membenarkan eksistensi dari undang-undang ini. Di Undang-Undang Cipta Kerja hanya lebih memfokuskan kepada izin yang diberikan, lebih mempermudah izin, gitu loh. Ya, tapi tidak memberikan redaksi ataupun penambahan redaksi. Bisa difahami ya? Jadi undang-undang ini masih tetap berlaku, walaupun sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun, Undang-Undang Tahun 2023. Ya, dia tidak mengenyampingkan undang-undang ini. Jadi dia tetap eksistensinya tetap ada ya. Dalam slide ini, jika ada pertanyaan di mana letak hukum lingkungan dalam tatanan sistem hukum Indonesia, kalau kita mengacu kepada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa lingkungan itu merupakan hak negara untuk memberikan, dalam artian bahwa negara harus menjamin namanya lingkungan itu bersih. Ya, itu di dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di situ dijelaskan bahwa lingkungan yang bersih merupakan hak manusia untuk diberikan oleh negara. Jadi artinya negara itu wajib melindungi rakyatnya, warganya, agar lingkungan yang ada di Indonesia itu bersih dan tidak tercemar. Itu legal standingnya. Ya. Untuk selanjutnya, kalaupun di tentang ruang lingkup hukum lingkungan, di situ ada hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum internasional. Di dalam hukum perdata, di situ akan dibahas bagaimana yang namanya perjanjian perikatan antara para investasi dengan para masyarakat adat atau dalam peran serta pemerintah di situ. Ya, jadi intinya adalah perjanjian. Oke, dalam hukum pidana ini biasanya ada istilah sekarang digunakan ada ultimum remedium, upaya terakhir. Kalau terjadi dalam perdata itu ada yang namanya wan prestasi yang menyebabkan tidak terjadinya kesepakatan. Ya, makanya upaya hukum pidana itu dilaksanakan. Peran hukum administrasi di sini adalah dia bagaimana merepresentasikan bagaimana perjanjian itu izin, apa itu AMDAL, ya kan, analisis mendalam terkait lingkungan hidup, ya, kemudian bagaimana analisis resikonya, intinya supaya benteng untuk jangan terjadinya pencemaran lingkungan itu sendiri. Nah, hukum pajak itu adalah bagaimana dari hukum administrasi dan hukum perdata ini terlaksana. Berarti ada retribusi, kan tadi ada investasi tuh, berarti intinya harus ada retribusi yang diberikan kepada negara. Faham? Nah, di situ peran pajak, dia akan mengawasi poin ini dan ini, hukum perdata dan administrasi. Disitulah hukum peran pajak. Di mana peran hukum internasional, saya sudah sebutkan tadi, berdasarkan Stockholm 1972. Ya, maka lahirlah yang namanya hukum lingkungan yang dimana dinaungi oleh Kementerian Hukum Lingkungan. Jadi hukum perjanjian ini adalah awal dari hukum internasional ini, hukum internasional ini awal di mana lahirnya hukum lingkungan, khususnya Kementerian Hukum Lingkungan. Gitu.
Oke, demikian sekiranya pemaparan hari ini. Jika ada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilakan dengan mengacungkan tangannya dan menyebutkan nama ya. Saya Pak. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Effendi Nasrullah. Di sini saya akan mempertanyakan terkait materi yang Bapak sampaikan tadi. Tadi Bapak menyebutkan beberapa aturan. Nah, saya penasaran nih Pak, kenapa sebenarnya lingkungan hidup itu perlu diatur oleh hukum? Dan kemudian apa aturan hukum utama tentang lingkungan di Indonesia? Baik, pertanyaannya bagus. Jadi dari pertanyaan tersebut saya teringat akan sebuah teori yang diberikan oleh Christopher Stone, yang dimana dia mengatakan bahwa should tree have standing, yang dimana pohon sendiri pun mempunyai hak untuk hidup, ya, karena dengan pohon itu maka hewan, tumbuhan, bahkan manusia itu diberikan naungan baik dari panas dan hujan. Nah, kalau dikatakan bahwa apakah kita membutuhkan payung hukum terhadap untuk lingkungan ini tadi ya, begitu kan? Nah, saya sudah sebutkan tadi bahwa Undang-Undang 32 tahun 2009 itu merupakan sudah menjadi landasan hukum terhadap hukum lingkungan itu sendiri. Di samping adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, tapi payung hukumnya adalah Undang-Undang 32 tahun 2009. Ya, karena dari Stockholm 1972 tadi itu menjadi standar ataupun motivasi lahirnya Undang-Undang 32 tahun 2009. Oke. Selanjutnya jika ada mau bertanya, silakan. Namanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sikulo Jibua. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana peran masyarakat dalam menangani dan melindungi lingkungan hidup? Baik, peran masyarakat di sini dapat kita lihat bahwa etika itu diambil dari bahasa ethos, ya, dalam bahasa Latin ya, yang merupakan karakter susila dan adat, di mana manusia ataupun kita sebagai makhluk hidup harus bisa mempunyai sifat yang merupakan sikap hormat terhadap alam. Kalau kita ingin ada niat untuk menjaga lingkungan itu sendiri, ya, kemudian ada prinsip tanggung jawab, kemudian dilanjuti oleh solidaritas dan kasih sayang, kepedulian terhadap alam. Poin-poin itu tadi merupakan bentuk kewajiban kita sebagai makhluk hidup untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap lestari dan terjaga. Karena kebutuhan lingkungan itu bukan digunakan untuk hari ini, tapi bagaimana generasi ke depannya itu dapat merasakan efek dari keadaan lingkungan yang sekarang ini. Saya rasa itu saja penyampaian saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari bisa memberikan sedikit pencerahan bahwa untuk materi selanjutnya yang akan kita lebih memperdalam. Ini hanya perkenalan sementara ya. Demikian pemaparan saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian pemaparan dari PDD UKT PT di bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih.